Siapa yang suaminya tadi yang seperti saya ceritakan kayak suami saya, Bu? Kayak bukan suami saya, kaya. Ada, ya, senang layanin. Oke. Senang belanja. Oh, iya, pelayanan kan termasuk. Suami saya juga belanja bulanan. Selain pelayanan, lebih baik dia yang belanja daripada kalau saya ikut. Karena saya akan beli teman-temannya. Jadi baterai yang baterai yang pelayanan memang agak-agak ekonomis. Ya. Terus baterai pelayanan ini kalau misalnya komposisinya gini ya. Anak ya, pada anak. Anak yang baterai pertamanya pelayanan selalu kalimatnya sering kalimat aku aja, Bu. Aku aja yang bantuin Ibu. Aku aja, Bu. Aku aja. Ada kalimat itu. Ya, itu unik itu. Ya, kalimat itu dia nggak belajar dari mana-mana, itu dituntun oleh otaknya. Aku aja, Bu. Ada anaknya kayak gitu nggak? Aku aja, Bu. Aku aja yang temenin. Aku aja yang bantuin. Aku aja yang angkat tas Ibu. Aku aja. Itu berarti pelayanan, Bu. Kasih. Saya dulu salah. Saya anak kedua. Ya. Alhamdulillah saya punya anak banyak, semuanya ada baterainya. Anak kedua, Priyo. Ya. Dulu waktu kecil suka diajak ke hypermart gitu. Dia yang selalu, aku aja, Bu, yang dorong kereta. Terus saya ngomongnya apa coba? Waktu itu belum belajar ya. Nggak usah. Nanti kamu tabrak-tabrak semua lagi. Sakit hati orang. Anak yang mau bantuin ibunya karena pelayanan, kemudian ibunya mengatakan seperti itu, menghempaskannya, sakit hati itu. Ya. Dan inilah anak yang akan apa? Satu, meminta dilayani secara kasar. Minum, gitu. Ya. Dan inilah juga yang jadi bosi. Ya, kasar, dan ini yang juga suka membuli nyuruh. Bully kan macam-macam ya. Tadi yang kalau baterainya kata-kata pujian, verbal, bullying. Tadi kalau yang baterainya sentuhan fisik, ya, physical, bullying. Ya. Kalau tadi yang quality time, ya, itu cyber bullying. Dia akan membuli pakai cyber atau dia DM kah, chatting kah, itu dampaknya di situ. Apapun dia lewat media sosial. Kalau yang tadi, yang baterainya apa? Quality time. Ya, quality time. Paham ya? Ini yang act of service pelayanan, bully nyuruh-nyuruh. Kan ada tuh yang di sekolah bully nyuruh-nyuruh kan? Nyuruh-nyuruh. Berkumpullah para baterai yang kosong-kosong ini, satu ngeledek, satu nyuruh-nyuruh, satu mencubit. Nah, itu. Jadi ketahuan udah langsung tuh. Ini kurang ini. Itulah saya minta sebetulnya kepala sekolah sama guru-guru belajar bahasa kasih. Supaya dia bisa memberi masukan kepada orang tua bahwa ini ada baterai yang kosong, baterai cintanya kosong. Hormon di sininya nggak keluar karena kita tidak melakukan hal-hal yang dia perlukan. Ya, oke ya. Nah, sekarang hadiah. Hadiah ini punya ciri khas unik sekali juga. Bukan kita kasih hadiah dia yang duluan ngasih hadiah. Siapa yang anaknya waktu masih kecil selalu ngasih sesuatu sama bundanya gitu ya? Walaupun hanya misalnya sesuatu yang kecil aja, ya, gambar buat bunda, buat abi, buat ayah gitu, ya. Atau dia metik sesuatu di depan gitu, kembang ya, buat ibu. Kita sih udah bilang terima kasih ya. Terima kasih ya, Nak. Alhamdulillah, terima kasih. Udah bagus. Tapi bukan itu yang dia minta, bukan sekedar terima kasih. Bahkan kalau ibu nggak bilang terima kasih aja, tetapi hadiah yang ibu kasih, ibu taruh tempat yang bagus, itu yang dia butuhin. Ada orang tua sudah bilang terima kasih ya, Nak, kamu kasih, misalnya dikasih gambar gitu ya, kasih gambar. Buat ibu, makasih ya sayang, udah bilang terima kasih kan? Wih, bagus banget, udah muji kan? Ya, tapi abis itu kertasnya ibu taruh sembarangan di dapur, itu yang dia marah, karena baterainya bukan pujian. Baterainya adalah hadiah. Dia berharap hadiah yang diberikan ini simpan yang baik, itu hadiahnya gitu. Pasangan bagaimana? Pasangan yang baterainya hadiah selalu bawa oleh-oleh. Baik baterai yang pertama maupun yang kedua. Sekarang pertanyaannya, ada bapak-bapak atau suami-suami yang selalu bawa oleh-oleh setiap hari, Bu? Hah? Coba angkat tangan. Ada. Alhamdulillah. Walaupun misalnya ya gorengan, besok gorengan lagi, pokoknya selalu bawa oleh-oleh. Ada yang kayak gitu, Bu? Itu bisa jadi baterai pertamanya hadiah atau baterai kedua lah, ya, karena 1, 2 ini dia dekat, baterai 1 dan 2-nya ini. Apa yang diharapkan sebetulnya? Ya, hadiah yang dibawa diterima, dimakan.
Walaupun dalam hati kita, gorengan lagi. Tolong tidak disebut. Terima kasih ya ayah, ya Allah. Memang gorengan enak banget. Masya Allah. Gitu. Ya. Dan apabila dia pergi jauh, pergi ke luar negeri kah, atau keluar kota, bawakan hadiah yang bukan gorengan, yang agak-agak ya jam tangan misalnya, tolong langsung dipakai. Ya, alhamdulillah ya Allah ayah terima kasih jam tangan, pakai. Kapan ibu nggak pakai dia akan tanya, jam yang aku bawain kamu nggak pakai? Kan ini ayah, aku kan tadi habis wudhu, jadi aku taruh. Di mana taruhnya? Pasti dia kejar, di mana taruhnya? Kalau yang baterainya hadiah yang pertama, di mana taruhnya? Terus kita kasih tahu, sini. Jadi ada tempat-tempat memang yang harus disiapkan apabila punya suami atau pasangan yang baterainya hadiah, taruh di situ. Kamu mana jam kamu kok nggak dipakai? Ntar lu taruh di mana tadi ya? Insya Allah tahun depan nggak bakal lagi dibeliin, Bu. Kenapa? Karena baterai hadiah ini kalau kosong, maka dia akan menjadi orang yang pelit. Ngerti, Bu? Malah jadi tidak suka berbagi. Yang tadinya mana ngasih, karena kita nggak hormati, kita nggak bagi juga hadiah kepada dia. Atau kalau kita nggak punya hadiah, karena hadiah dari dia lebih bagus kan biasanya kan. Kita nggak tahu, paling nggak pakai atau simpan baik-baik gitu ya. Terus ya kita, ya itu tadi, itu bahaya. Jadi pelit makanya. Makanya beberapa kali juga istri-istri bilang gini, Bu Aisyah saya tuh bingung ya, baterai kasih suami saya apa ya? Dulu sih emang selalu ngasih hadiah, tapi kenapa akhir-akhir ini pelit banget ya? Saya langsung bisa identifikasi, berarti hadiah yang diberikan suami selama ini ibu tidak hiraukan. Gitu. Ngerti ya Bu ini? Ibu tuh ada namanya penyimpangan kleptomani. Anak-anak yang suka curi-curi sesuatu yang nggak penting-penting banget sih. Apa sih biasanya tali, jedai. Itu biasanya baterainya hadiah tapi kosong. Hadiah yang dia berikan nggak pernah kita hormati dan dia pun kita tidak balas hadiah. Itu dia kosong kayak gini. Ya. Bagaimana caranya supaya yang anak pelit ini kita udah tahu, aduh astagfirullahaladzim nih baterainya hadiah jadi pelit ya gitu ya. Maka untuk memberi nasihat harus kasih hadiah dulu. Ya, nggak usah bahas tentang pelitnya dulu. Misalnya dia ada kue, sama berantem sama saudaranya, ya. Dia diminta sama saudaranya, nggak mau. Padahal secara logis itu dia bagi nggak apa-apa karena banyak. Terus kita lihat kok dia pelit banget ya. Itu ibu harus langsung tahu, baterai hadiahnya kosong nih. Ya, baterai hadiahnya kosong. Maka tunda dulu untuk ya, misalnya anak kita namanya Anita pelit banget sih kamu Anita, nggak boleh kayak gitu, dosa kalau pelit-pelit ya. Nah, tunda dulu ngomongin itu. Segera ibu kasih sesuatu. Anita, sini ya. Bunda ada hadiah lucu buat kamu, walaupun cuma pensil kah atau apa. Makanya yang punya anak yang baterainya hadiah, ibu harus punya barang-barang kecil-kecil yang lucu untuk kasih dia. Bunda, pasti gitu kan, lucu banget pulpennya atau pensilnya. Iya nak, ya. Diemin aja dulu. Udah, baru ya. Kalau gitu kuenya juga dibagi ya. Kan tadi juga Bunda udah kasih hadiah kamu. Baru tuh dia mau. Ya. Paham ya tentang ini ya? Paham ya? Iya. Ya, ayo dihafalin yuk. 5 baterai yang ada di otak kita taruh sini. Ya. Ya, apa aja 5 itu? Ya, enggak usah berurut. Baik, 2. Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, 5 ya. Ingat ya, 5-5-nya kita tapi dari 5 ini ada yang paling kita suka. Dan coba nanti diurutkan. Sekarang masing-masing sebelum mendeteksi keluarga yang lain. Ya, coba cari komposisi baterai sendiri. Yang mana? Dari 5 itu. Caranya bagaimana Bu Aisyah? Dari kecil. Dari 5 tadi apa yang paling disuka? Teman-teman dulu semua, Bapak Ibu masing-masing coba. Dan ini harus disampaikan pada pasangan. Ya, agar baterainya. Tapi ingat ya 5-5-nya kita suka. Jangan juga sampaikan pasangan, ayah, aku ada 5 baterai kasih. Semuanya minta 5-5-nya. Itu agak maruk ya namanya ya. Iya. Jadi konsepnya adalah 5 baterai ini 5-5-nya kita suka. Tapi tolong urutkan mana yang paling disuka nomor 1, 2, 3, 4, 5. Baterai 1 dan kedua ini harus diisi tiap hari. Ganti-gantian bisa. Baterai 3, 4, 5 itu bisa seminggu sekali kah, sebulan sekali. Artinya dia bukan yang harus tiap hari, apalagi yang paling nomor belakang. Emang nggak bisa Bu Aisyah, setiap hari kita kasih 5 baterai? Boleh juga. Itu idealnya. Tapi waktu sudah nggak cukup. Ya. Ibu rasa nggak sih setiap hari kok cepet banget sekarang? Cukup. Yang anaknya 1 nggak apa-apa Bu.
Waktu misalnya 24 jam anak satu, ibu mau cas baterainya 55 nggak masalah juga. Yang anaknya 5 gimana, Bu? Yang anaknya 7? Ya. Atau anak-anak yang sudah mulai ada di boarding school. Mulai ada di pesantren. Sudah mulai ada di mana? Ya, jauh misalnya. Dia ya ada di luar negeri kah, ada di luar Cinere ya. Itu kan sebetulnya hal-hal yang membantu kita untuk bisa juga mengerjakan hal yang lain, bukan hanya soal ya memberi baterai kasih sayang saja ini. Paham ya? Oke, ada yang mau tanya sekarang? Yuk, silakan. Nanya Ibu. Itu ada ini, izin Ibu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri. Ibu? Sri. Ibu Sri, baik Bu Sri. Saja gini, alhamdulillah sih saya ketemu pasangannya sekarang ini yang tadi ada semua udah saya dapat semua romantisnya. Ya sangat romantis. Ibu sudah berapa lama berumah tangga? Yang kebetulan yang ini saya baru 2 tahun. Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya saya single parent. Single parent. Nah ini saya mau tanyakan nih masalah anak. Soal saya lihat tadi, saya lebih condong lihat anak saya ini yang quality time. Laki-laki perempuan anak Perempuan. Ibu? Umur berapa Bu? Sekarang sudah 23 tahun. 23 tahun, iya. Selalu pengen ditemenin dari dulu? Enggak, gini. Dulu waktu saya masih single parent, saya memang sibuk kerja. Jadi waktu untuk ketemu dia itu jarang banget. Tapi saya selalu berusaha setiap weekend itu saya selalu ajak dia keluar. Itu caranya. Nah, cuman sekarang setelah waktu berjalan, dia sering banyak di dalam kamar. Sering menyendiri lah katakan. Tapi saya belum peka pas tadi ini baru lihat, oh ternyata ini baterai. Nah setelah sekarang nih kalau misalkan kebetulan kita jarak jauh karena kan dia ngekos ya sudah kerja. Ini kasusnya sudah tidak bareng ya. Betul. Nah jadi kalau kadang saya telepon, Dek ini dong, Dek nanti ya Bun, sekarang lagi deadline gitu. Sementara saya merindukan lagi nih quality time sama dia, tapi kayaknya udah susah nih. Nah bagaimanakah caranya saya untuk membuat itu balik lagi. Sejauh ini sih yang saya lakukan, saya cuma telepon aja. Dek, jangan lupa jaga kondisi. Dek, jangan lupa salatnya jangan ditinggalkan. Cuma itu aja sih caranya. Nah, mungkin ada cara lain dari Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ananda kuliah ya Bu? Ya. Kuliah sambil kerja? Oh, itu udah berat itu. Jadi buat anak-anak kita yang sedang kuliah atau kerja yang tidak bersama kita, ya, anak-anak sekarang juga memang tidak mudah juga kita ganggu waktunya, ya. Karena kita juga tidak tahu betapa intensnya mereka mengerjakan tugas, betapa mereka juga punya kewajiban-kewajiban lain, ya. Nah, kita yang penting adalah selalu setiap hari juga menyapanya lewat chattingan. Chattingan itu lebih penting daripada kita telepon dan dia bilang, Bun, aku lagi sibuk. Oh, kadang-kadang kita yang terluka, kita yang sedih, ya. Chatting saja dengan kalimat-kalimat tadi, mendoakan kah atau tanya kabar kah, ya. Tidak apa-apa itu, nggak apa-apa, ya. Kalau dia memang baterainya adalah quality time, dia duluan yang nanti akan telepon ibu. Sabar saja, dia duluan yang video call. Jadi bukan dari kita, ya. Biarkan. Nanti kalau misalnya pas datang atau ketemu, terus dia minta ngobrol, walaupun dia nggak akan bilang, aku minta waktu Bunda, nggak akan bilang gitu. Dia ngobrol, ibu coba cek dia ngobrol lebih dari 15 menit, itu dia minta quality time. Itu caranya, ya. Karena anak sekarang dia tahu dirinya butuh quality time, tapi karena di usia sudah di kuliah kerja, bukan dari orang tua lagi yang dia minta. Lewat sudah sebetulnya. Yang dia minta dari orang tua itu yang tadi 0 sampai 4 tahun 5 baterai penuh. Ya, 5 tahun sampai nanti dia 12 tahun, itu sebetulnya yang dia butuhkan. Di atas itu udah bukan dari kita gitu. Ya, bukan dari kita. Ya, jadi sekali lagi, ya, tunggu saja kalau dia nanti yang video call atau telepon. Tetapi kita ya mencoba untuk juga setiap hari chatting dia. Ya, apakah doa, apakah nggak usah panjang-panjang, ya. Kalau perlu misalnya sesuatu yang asik-asik aja, ya. Karena kalau telepon dia nanti akan serba salah. Saya nggak angkat dosa, durhaka, saya angkat lagi meeting. Ini lagi repot, ya. Jadi sekali lagi yang anandanya sedang berjuang jauh dia dari diri kita, ya, seperti itulah strateginya, ya. Saya bahkan bilang sama anak-anak, kalau sampai ibu telepon itu berarti darurat. Jadi anak saya yang kan ada yang koas, ada yang lagi di Bali dan segala macam, kuliah di sana. Kalau saya telepon pasti diangkat karena dia tahu itu darurat. Nggak mungkin ibunya tidak
bukan darurat telepon itu. Selebihnya chattingan saja. Ya. Video call janjian, harus janjian. Karena bukan apa-apa, mungkin dia lagi di kamar mandi atau mungkin dia lagi kuliah dan sebagainya ya. Kayak gitu ya Bu ya caranya ya. Iya. Bismillah, doain terus ya.